Jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, Arktik, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian, kata pertama yang pantas untuk diucapkan buat koruptor kayaknya enak ya jadi koruptor di Indonesia ini. Kenapa saya katakan demikian? Ya, coba bayangkan, mengambil harta atau uang negara yang jumlahnya tidak sedikit ratusan miliar rupiah. Ya, sudah dia nikmati dengan dirinya dan keluarga, mungkin orang-orang sekitarnya yang mungkin ikut berkecimpung dalam hal itu. Ya, dia bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat miskin. Dia bersenang-senang di atas kelaparan orang-orang miskin. Lalu setelah itu presiden dengan mudah mengucapkan kata-kata pemberian maaf, ya. Dengan mudah mengatakan ya mungkin dia maafkan, catatannya dikembalikan, hanya itu saja. Ya. Bahkan kalau seandainya takut orang lain tahu bahwasanya dia sudah korupsi begitu ya, kata presiden, ya diam-diam saja mengembalikannya. Catatan ya dikembalikan gitu ya. Tapi diam-diam saja boleh kok gitu. Jadi ya betul-betul jadi surganya para koruptor Indonesia ini jadinya kalau begitu. Secara tidak langsung presiden membuka peluang buat siapapun itu, ya, khususnya dalam hal ini mungkin pejabat-pejabat yang berafiliasi dengan tatanan-tatanan dan hal-hal yang sifatnya kepemerintahan gitu ya, untuk melakukan korupsi, ya, untuk melakukan korupsi dan menjadi seorang koruptor, membuka peluang untuk itu. Ya, kalau seandainya dia setelah korupsi lalu dimaafkan, catatan dia mengembalikan gitu ya, enak benar jadi koruptor di Indonesia ini. Benar. Ya kalau begitu korupsi saja, toh pada akhirnya nanti dimaafkan kok, ya. Dikasih peluang kok untuk supaya orang lain tidak tahu kalau dia telah korupsi uang negara, ya. Memakan uang negara sekian banyak. Bahkan ya koruptor itu mana ada yang 10.000, 20.000, mana ada yang 100.000, mana ada yang 1 juta. Setiap koruptor itu ratusan miliaran, bahkan ya ratusan juta, bahkan miliaran juta. Dan itu diberikan maaf begitu saja, ya. Saya kok jadi ingat gitu ya, beberapa waktu yang lalu saat Presiden Prabowo kampanye, betapa luar biasa berapi-apinya dia,
ya, berapi-api dia mengkampanyekan untuk atau akan memberantas koruptor. Bahkan sampai ke Antartika sekalipun dia kejar. Jadi apa kabar itu sekarang Antartika? Gimana koruptor-koruptor di Antartika itu? Boro-boro sampai di Antartika, yang di depan mata saja dikasih maaf. Aduh. Dulu ya termasuk saya mungkin memiliki harapan besar terhadap Prabowo dalam mengatasi korupsi ataupun dalam menangkap para koruptor itu, ya. Sampai bukan main berapi-apinya dia, ya. Bahkan langkah pertama dia setelah dipilih katanya akan memberantas korupsi itu sampai ke Antartika. Sekarang ternyata dulu jadi ya banyak kan sindiran-sindiran di medsos itu, dulu singa podium, sekarang jadi meong kampung gitu ya. Jadi aduh, saya tidak mengerti bagaimana caranya penegakan hukum di negara ini kalau begini caranya. Para koruptor dengan mudah diberikan maaf lalu semuanya selesai. Sungguh luar biasa negara ini memang, ya. Dan pengembalian uangnya itu boleh dengan cara diam-diam. Aduh, maling ayam itu digebukin sama orang sekampung. Bahkan tidak cukup dengan orang sekampung. Tidak jarang sampai ketika dia diperiksa di pihak yang berwajib, oknumnya habis. Kena pukul, kena ini. Ya, padahal yang dia curi hanya seekor ayam. Yang dia curi mungkin hanya sekedar barang-barang yang mungkin tidak terlalu berharga, ya. Dan itu dia lakukan karena kelaparan, karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi dihukum dengan ya sebegitu sadis, tegas dan keras. Kenapa? Dengan koruptor cukup dengan ucapan maaf saja. Lalu apa fungsinya kalau begitu kan KPK itu? KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini sekarang sudah berubah ini KPK ini kepanjangannya. Komisi Pemaafan Para Korupsi jadi. Komisi Pemaaf Para Korupsi. Jadi tidak lagi pemberantas korupsi kalau begini caranya, ya. Jadi sangat ironi sudah di penegakan hukum di negara Konoha ini. Tidak tahu kenapa ini. Ada apa dengan Pak Prabowo? Ada apa dengan presiden gitu? Sudah melemah kayaknya. Sudah tidak lagi menjadi macannya Asia begitu. Lu bukan main ketika kampanye akan memberantas korupsi, tapi sekarang ternyata aduh, tidak habis pikir. Justru dengan pernyataan itu dan diekspos pidatonya itu dan ditonton oleh sekian banyak rakyat Indonesia, ya ini membuka peluang, sama saja membuka pintu gerbang, membuka peluang kepada para koruptor, pejabatkah dia, apa itukah dia, untuk korupsi di negara ini. Toh pada akhirnya nanti dimaafkan. Catatannya dikembalikan saja, nanti dimaafkan. Itu pun tidak dengan cara diam-diam. Ya, sekarang dengan cara diam-diam itu bagaimana membuktikan bahwasannya dia telah mengembalikan dan sesuai dengan ketentuan yang ada? Karena disembunyikan. Makanya kok begitu melemah sekarang ini presiden? Apakah Anda sudah tersandra juga, ya, oleh para koruptor itu sehingga begitu melemah? Mana Antartika yang akan dikejar itu, ya? Katanya sampai ke Antartika pun akan dikejar koruptor itu. Kenapa sekarang menjadi loyo begini, menjadi lembek? Sungguh ironi, sangat-sangat ironi. Semakin menangis didengar oleh para rakyat jelata, orang-orang miskin, orang-orang lapar. Mereka terkadang mencuri karena kelaparannya. Dia mencuri demi kebutuhan hidupnya. Namun ironinya mereka ditindak dengan tegas, mereka ditindak dengan keras. Tidak adil dan tidak imbang. Penegakan hukum di Indonesia memang perlu untuk dipertanyakan. Demikian saudara, semoga ini ada manfaatnya dan terbukalah setidaknya buat kita-kita rakyat yang jelata ini
melihat kondisi penegakan hukum di negara kita ini, khususnya kepada para koruptor, apakah memang sudah bijak dengan cara demikian? Silakan dijawab masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.